Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Syaifuddin selaku dosen dasar ilmu sosial program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Dan halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nabila Gisyagian, akrabnya dipanggil Nabila. Nah, untuk tugas UTS kali ini dengan topik yang sudah diberikan, aku memilih untuk membahas topik tentang pentingnya ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan. Nah, di sini sebelumnya aku mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman di sini pernah nggak sih punya masalah sama seseorang gitu? Masalah sama teman atau orang terdekat ataupun orang tua. Nah, jadi pasti kalian tuh nyelesain masalah itu nggak jauh ya dari arti ilmu sosial. Nah, di mana arti ilmu sosial itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia, di mana manusia itu tuh memiliki kemampuan hidup berkelompok, berinteraksi, berkomunikasi, berperilaku dan lain sebagainya. Nah, ilmu sosial ini mencakup berbagai bidang ternyata guys, yaitu diantaranya seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Nah, ilmu sosial ini membantu kita dalam memahami dinamika sosial, di mana ilmu sosial itu membantu kita memahami bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok dan masyarakat. Nah, berisi wawasan tentang stratifikasi sosial, norma, dan nilai yang mempengaruhi perilaku individu tersebut. Pentingnya sosiologi dalam kehidupan sehari-hari terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan mendalam tentang struktur dan dinamika sosial yang membentuk perilaku individu dan kelompok. Dengan mempelajari sosiologi, seseorang itu dapat memahami pola-pola sosial nih yang tersembunyi di balik tindakan sehari-hari, seperti mengapa kita berperilaku tertentu dalam situasi sosial, bagaimana norma dan nilai terbentuk, dan bagaimana kekuasaan dan ketidaksetaraan didistribusikan dalam masyarakat. Nah, selain itu, sosiologi itu membantu kita menyadari bahwa banyak masalah pribadi nih sebenarnya. Ya, yang ternyata itu adalah masalah sosial itu yang luas gitu. Jadi, mau sekecil apapun, contohnya nih ada masalah kecil dan ternyata itu berdampak banget sama lingkungan gitu loh. Jadi itu ternyata bukan masalah kecil, tapi ternyata masalah ilmu sosial yang luas banget. Misalnya pengangguran, itu tuh bukan terjadi karena individu tersebut itu malas aja, tapi ternyata itu berdampak karena adanya struktur ekonomi dan kebijakan publik yang mempengaruhi lapangan pekerjaan. Jadi sehingga individu tersebut itu jadi kayak nggak ada peningkatan gitu. Nah, pemahaman ini mempersiapkan individu untuk lebih kritis dan tanggap terhadap berbagai peluang, tantangan, dan kesulitan hidup. Sosiologi juga mendorong kita untuk berpikir tentang peran kita dalam masyarakat dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk perubahan sosial yang lebih positif. Nah, masyarakat kita seperti yang kita lihat nih, ternyata itu sebuah sistem yang kompleks, dipenuhi dengan berbagai macam masalah. Gak mungkin dong selama ini kita hidup bermasyarakat tapi kita gak punya masalah. Pasti di antara kita ini pernah punya masalah gitu. Mulai dari kemiskinan, ini ya contoh masalahnya itu mulai dari kemiskinan, pengangguran, bahkan sampai konflik sosial dan tingginya tingkat kriminalitas. Nah, masalah-masalah ini membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk dapat diatasi. Ilmu sosial memberikan alat untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah kemasyarakatan. Seperti yang udah aku sebutin tadi, kayak kemiskinan, terus adanya tindakan kriminalitas, ketidakadilan, bahkan sampai diskriminasi. Nah, menurut Bung Hatta nih, ilmu sosial itu memiliki 3 peran nih. Yang pertama, sebagai critical discourse, ilmu sosial itu sangat gencar dalam peraturan, teori, dan metode dengan pertanyaan mendasar kayak apa, bagaimana, mengapa terhadap suatu gejala sosial. Ilmu sosial nampak dalam lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi. Yang kedua, sebagai academic enterprise. Apa sih academic enterprise itu? Nah, jadi ilmu sosial itu mengkaji tentang bagaimana mestinya suatu fenomena sosial harus terjadi. Ketiga, applied science. Nah, apa sih applied science itu? Jadi, applied science itu adalah ilmu sosial diperlukan untuk mendapatkan atau mencapai hal-hal praktis atau berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai academic enterprise dan applied science, ya, ilmu sosial itu terwujud dalam masalah keseharian yang dapat diamati. Contohnya, dalam masalah sosial seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan demoralisasi, masalah narkoba, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kira-kira nih,
apa sih yang terjadi kalau misalnya ilmu sosial itu nggak ada? Nah, jadi ilmu sosial berperan penting dalam memahami akar masalah kemasyarakatan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dan merumuskan solusi yang tepat. Bayangin aja kalau misalnya ilmu sosial ini nggak ada. Bagaimana kalian bisa nyelesain masalah nih? Masalah masyarakat, bahkan mungkin masalah pribadi kalian nggak bisa nyelesainnya kalau misalnya nggak ada ilmu sosial ini. Nah, contohnya misalnya dalam konflik antar kelompok masyarakat, ilmu sosial dapat membantu memahami latar belakang konflik, faktor-faktor yang memperburuk konflik, terus dan strategi penyelesaian konflik yang efektif. Melalui metode penelitian sosial seperti observasi, wawancara, survei, dan analisis data, ilmu sosial itu dapat mengumpulkan data yang akurat dan relevan untuk memahami masalah kemasyarakatan, jadi nggak asal-asalan. Selanjutnya, ada nih metodologi penelitian sosiologi. Nah, metodologi penelitian sosiologi ini diantaranya itu adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Nah, apa sih metode kualitatif ini? Jadi, metode kualitatif ini adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam fenomena sosial melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis teks. Contohnya, termasuk diskusi kelompok berfokus untuk mengeksplorasi pandangan individu per individu. Yang kedua, metode kuantitatif. Jadi, metode kuantitatif ini adalah metode yang mengumpulkan data numerik menggunakan survei, eksperimen, dan analisis sekunder. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengukur dan menganalisis fenomena sosial secara statistik. Selanjutnya ada pendekatan ilmu sosial dalam suatu masalah sosial. Nah, pendekatan dalam ilmu sosial itu lebih bersifat interdisiplin atau multidisiplin, khususnya ilmu sosial dalam menghadapi masalah sosial nih. Nah, apa sih multidisiplin dan interdisiplin ini? Nah, jadi kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama, multidisiplin. Nah, multidisiplin itu adalah pendekatan yang menggunakan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, tetapi tetap dalam batasannya. Multidisiplin ini bersifat aditif, artinya pendekatan dilakukan tanpa terjadinya interaksi antar disiplin. Yang kedua, interdisiplin. Pendekatan yang menggunakan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, tetapi dengan terjadinya interaksi antar disiplin. Kalau multidisiplin tadi tanpa interaksi disiplin, kalau misalnya yang intern ini dengan terjadinya interaksi. Interdisiplin ini bersifat interaktif, yaitu dengan menganalisis, mensintesis, dan menyelaraskan hubungan antar disiplin ilmu menjadi satu kesatuan yang terkoordinasi. Ilmu sosial itu dapat membantu mengatasi konflik sosial melalui beberapa pendekatan nih teman-teman, yaitu pendekatan dalam ilmu sosial ini bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial dan budaya yang bersifat terintegrasi, tersusun, dan saling berkaitan. Ilmu sosial itu digunakan untuk mencari pemecahan masalah kemasyarakatan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner ilmu sosial yang udah aku jelasin tadi. Sedangkan pendekatan dalam ilmu sosial lebih itu bersifat subjek oriented, artinya berdasarkan sudut pandang dari ilmu sosial itu sendiri. Contohnya nih, ilmu ekonomi melihat suatu masalah melalui perspektif ekonomi serta pemecahan masalahnya juga dari sudut pandang ekonomi itu sendiri. Pendekatan dalam ilmu sosial akan memperluas pandangan bahwa masalah sosial, kemanusiaan, bahkan budaya dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Nih, contoh beberapa pendekatan lainnya. Yang pertama, pendidikan perdamaian, di mana mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai toleransi, empati, dan keadilan untuk membangun budaya damai dan mencegah kekerasan. Yang kedua, dialog dan musyawarah, di mana ini mendorong penyelesaian konflik melalui diskusi terbuka yang memungkinkan pihak-pihak berselisih untuk mencapai kesepakatan secara damai. Yang ketiga, ada analisis sosial, di mana menggunakan metode penelitian untuk memahami akar penyebab konflik dan merancang intervensi yang tepat, serta memfasilitasi komunikasi antar kelompok. Dengan pendekatan ini, ilmu sosial itu bisa berkontribusi dalam menciptakan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, metode atau cara yang paling efektif nih kira-kira apa sih dalam mengatasi konflik sosial? Nah, jadi metode atau cara yang paling efektif dalam mengatasi konflik sosial yaitu yang pertama itu ada mediation atau mediasi. Nah, di mana melibatkan pihak ketiga.
yang netral untuk membantu pihak yang berkonflik, mencapai kesepakatan, mengurangi ketegangan, dan membangun komunikasi. Di mana mediasi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan nih. Kelebihan dan kekurangan metode mediasi dalam menyelesaikan konflik itu diantara lainnya adalah kelebihannya nih. Kelebihannya itu fleksibilitas, di mana mediasi memungkinkan pihak-pihak untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, berbeda dengan keputusan pengadilan yang kaku. Yang kedua, biaya dan waktunya. Proses mediasi biasanya itu lebih cepat dan lebih murah dibandingkan litigasi, menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, pelestarian hubungan, di mana mediasi dapat menjaga hubungan baik antar pihak karena fokus pada komunikasi dan kerjasama. Yang keempat, kerahasiaan. Nah, proses mediasi ini bersifat rahasia, melindungi reputasi pihak-pihak yang terlibat. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu ketidakpastian hasil, di mana hasil mediasi itu tidak selalu dapat diprediksi. Kesepakatan aja bisa jadi gagal, jadi kayak tergantung aja gitu. Yang kedua, tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, kesepakatan yang dicapai tidak selalu memiliki konsekuensi hukum, sehingga sulit untuk menegakkan jika salah satu pihak tidak mematuhi. Yang ketiga, ketergantungan pada partisipasi nih. Keberhasilan mediasi sangat bergantung nih pada kemauan dan keterlibatan aktif dari semua pihak. Yang kedua, negotiation atau negosiasi, di mana negosiasi ini adalah proses tawar-menawar antara pihak yang terlibat untuk menemukan solusi win dan win, di mana semua pihak itu merasa diuntungkan gitu loh. Pokoknya harus menang dua pihak ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah fleksibilitas, sama kayak yang tadi. Terus adanya pengurangan konflik juga, di mana dapat mengurangi ketegangan dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat nih. Kekurangannya apa? Kekurangan itu ketergantungan pada kesepakatan, tidak dapat berjalan tanpa persetujuan dari semua pihak, keseimbangan posisi, terus hasilnya itu tidak langsung, prosesnya itu bisa panjang banget dan hasilnya tidak selalu segera terlihat gitu lah. Jadi kayak punya proses yang lebih panjang gitu. Yang ketiga ada konsiliasi, yaitu konsiliasi itu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai, seringkali dengan pendekatan yang formal. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu kayak tadi, fleksibel juga. Terus terjadinya hubungan baik, di mana proses ini cenderung menjaga hubungan baik antar pihak karena bersifat kooperatif dan tidak konfrontatif. Terus yang selanjutnya kelebihan itu kecepatan, misalnya lebih cepat dibandingkan litigasi atau mengurangi waktu dan biaya. Kekurangannya apa? Ya ketidakpastian hasil seperti yang tadi, yang pertama. Terus tanpa kewenangan memaksa, mediator tidak memiliki kekuatan untuk memaksa pihak. Terus selanjutnya ketergantungan pada kerjasama. Keberhasilan sangat bergantung pada kemauan dan partisipasi aktif. Yang keempat itu ada conflict transformation, di mana konflik transformation ini mengatasi akar penyebab konflik untuk mengubah dinamika konflik dari destruktif menjadi konstruktif. Metode ini juga punya kelebihan, yaitu kelebihannya adalah perubahan konstruktif, mengubah konflik menjadi peluang untuk perbaikan sosial dan keadilan, bukan hanya penyelesaian sementara gitu. Pendekatan holistik, di mana memperhatikan akar penyebab konflik bukan hanya gejalanya, sehingga solusi lebih mendalam dan berkelanjutan. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu prosesnya itu panjang banget dan memakan waktu. Lalu ketidakpastian hasilnya juga, tidak ada jaminan bahwa perubahan yang diinginkan akan tercapai. Hasilnya itu bisa aja bervariasi, bisa aja sesuai sama yang diinginkan, bisa aja nggak sesuai. Terus kekurangannya kompleksitas, di mana mengelola berbagai kepentingan dan perspektif bisa menjadi rumit banget, terutama dalam konflik yang melibatkan banyak pihak. Selanjutnya ada kajian masalah kemasyarakatan. Contoh kajian masalah kemasyarakatan, yang pertama dari kemiskinan. Ilmu ekonomi membantu kita memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada kemiskinan, seperti ketidaksetaraan pendapatan, kurangnya akses pendidikan, dan kurangnya kesempatan kerja. Sosiologi membantu kita memahami bagaimana struktur sosial dan budaya memengaruhi peluang ekonomi masyarakat. Dan selanjutnya itu ada contoh kejahatan. Psikologi membantu kita memahami faktor-faktor psikologis yang berkontribusi pada perilaku kriminal, seperti gangguan mental dan trauma masa kecil pada pelaku. Kriminologi membantu kita memahami faktor-faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi nih pada kejahatan. Nah, penerapan ilmu sosial dalam kajian masalah kemasyarakatan memiliki banyak manfaat nih ternyata teman-teman.
Salah satunya meningkatkan pemahaman tentang masalah sosial, membantu merumuskan solusi yang efektif dan tepat sasaran, jadi nggak salah-salahan gitu. Yang ketiga, mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Nah ternyata teman-teman, banyak banget program sosial yang berhasil diimplementasikan berkat penerapan ilmu sosial, seperti program pemberdayaan masyarakat, program pengentasan kemiskinan, dan program pencegahan konflik. Nih, contoh nyata keberhasilan penerapan ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat itu meliputi yang pertama, ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM. Sebenarnya aku baru dengar juga sih, ini menggunakan pendekatan community driven development untuk memberdayakan masyarakat lokal, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua itu ada kebijakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP nih. Nah, pasti mahasiswa ini banyak banget yang menerima KIP atau KIPK ya, di mana merespons bonus demografi dengan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat melalui program yang dirancang berdasarkan analisis sosial. Yang ketiga, penelitian dan konferensi ilmiah, di mana kegiatan seperti ICSSH yang membahas isu-isu sosial kontemporer, mendorong kolaborasi antara akademisi dan praktisi untuk solusi pembangunan yang lebih efektif. Ilmu sosial merupakan alat yang penting dalam memahami, menganalisis, dan mencari solusi atas masalah kemasyarakatan. Tanpa ilmu sosial, kita itu akan kehilangan kemampuan untuk memahami konteks, mengidentifikasi faktor penyebab, merumuskan solusi yang efektif, dan mengevaluasi program. Akibatnya apa? Akibatnya, masalah kemasyarakatan itu akan semakin kompleks dan sulit untuk diatasi nih teman-teman. Nah selanjutnya nih, aku pengen nambahin aja sih sebenarnya di sini. Jadi aku pengen banget ngangkat satu studi kasus nih buat video aku. Dimana studi kasus kali ini aku bakal ngebahas tentang seorang siswi SMA yang ketahuan hamil oleh gurunya nih teman-teman. Kenapa tiba-tiba aku ngangkat studi kasus? Karena ini kan lagi bahas masalah sosial ya, masalah sosial. Jadi ini salah satu masalah sosial juga di sekolah gitulah. Nah, jadi aku pengen tahu peran guru atau peran tenaga pendidik dalam masalah sosial. Nah ini tuh terjadi di sekolah sepupu aku yang berada di Jawa Timur, di mana kakak kelas dia itu ada yang ketahuan hamil gitu. Dia dalam kondisi ya masih SMA gitu kan, pasti kan kayak kaget banget ya, kayak seorang siswa SMA hamil gitu, kayak kok bisa, apakah tidak tidak diawasi oleh orang tuanya. Nah, jadi di sini peran guru dalam edukasi seksual itu sangat penting banget ternyata. Yang pertama itu, guru mengajarkan nama dan fungsi anggota tubuh serta cara menjaga diri kita gitu loh. Ini penting banget untuk memberikan pemahaman awal kepada siswa tentang tubuh mereka sendiri dan batasan yang harus dijaga. Terus pencegahan kekerasan, dimana melalui edukasi guru membantu siswa memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain sehingga dapat mengurangi resiko pelecehan seksual. Nah, jadi di sini guru itu sangat berperan penting untuk menjelaskan kepada siswanya bahwa nggak semua bagian tubuh kita itu bisa disentuh gitu sama orang, bisa touch gitu, itu nggak bisa. Nah, dan ini juga nggak dijelasin pada siswi doang, tapi pada siswa juga, dimana pelecehan itu sebenarnya bukan dilakukan, korbannya tuh biasanya nggak cuma cewek doang, tapi cowok juga. Tapi orang-orang sekarang tuh pada lebih fokusnya tuh pada yang cewek doang ya. Nah, di kelas guru itu memberikan penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta aturan bersosialisasi dengan lawan jenis, termasuk perilaku yang pantas. Nah, di mana nggak semuanya, contohnya nih, antara cewek dan cowok itu semuanya itu punya batasan untuk berinteraksi. Jadi gak mungkin kalau misalnya sama cowok kita peluk-pelukan, itu gak mungkin kan. Terus guru juga memberikan kolaborasi dengan orang tua. Guru itu berperan dalam menjalin kerjasama dengan orang tua melalui kegiatan parenting. Untuk apa? Untuk mendukung pendidikan seksual anak di rumah gitu loh. Nah, karena kan kita lihat deh zaman sekarang generasi itu kayak ngeri banget gak sih, banyak banget anak-anak SD bahkan yang udah pacaran, bahkan anak SMP yang kayak udah jalan sama pacarnya gitu di malam hari, bahkan
Ya kadang mikir, ini orang tuanya apa nggak nyariin, apa nggak bertanya di mana anak mereka, dan anak mereka ini mau main sama siapa dan mau kemana gitu. Nah jadi kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting ya. Jadi kayak orang tua ini dikasih edukasi nih, kalau udah jam segini tuh anaknya harus di rumah gitu loh, misalnya jam segini tuh, bahkan di jam-jam yang harusnya anak itu sedang belajar di rumah, ini anak-anak malah main gitu sama lawan jenis, bahkan kayak main di mana gitu. Terus aku ngelihat di beberapa media sosial pun, bahkan ngelihat ada beberapa anak yang viral nih, viral interaksinya tuh terlalu intens gitu loh sama lawan jenis. Nah, melalui pendekatan hal seperti ini, guru itu tidak hanya mendidik tetapi juga melindungi siswa dari potensi resiko kekerasan seksual, sehingga tidak terjadinya tuh kasus yang namanya ada anak lahir di luar ini apa, ada anak hamil di luar nikah gitu. Terus adanya anak korban ini kekerasan seksual tuh nggak bakal terjadi lagi ya, insya Allah, setelah para tenaga guru ini, para tenaga pendidik ini memberikan edukasi nih di sekolah gitu. Nah, kesimpulan dari video yang aku bahas yaitu ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dalam kehidupan bersama. Menurut Wallerstein 1977, ilmu sosial meliputi sosiologi, antropologi, geografi, ekonomi, sejarah, psikologi, hukum, ilmu politik. Nah, ilmu-ilmu sosial memiliki peran strategis nih dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Ilmu sosial berperan strategis baik mulai dalam menelurkan ide, membuat perencanaan program sebagai kontrol program, maupun sebagai elevator program. Namun, perubahan sosial yang sering terjadi bersifat abstrak dan pelan-pelan. Masyarakat dan pemerintah kurang hati-hati dan cermat menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Bahkan masih banyak banget persepsi masyarakat bahwa ilmu sosial itu bukan ilmu yang penting dibandingkan ilmu-ilmu alam atau bahkan dengan ilmu-ilmu terapan lain. Jadi ilmu sosial ini banyak banget masyarakat yang masih menyepelekan, kayak nggak penting gitu. Padahal di kehidupan sehari-hari pada masyarakat ini memakai ilmu sosial tanpa mereka sadari gitu. Contohnya aja dalam berinteraksi, berkomunikasi, terus negosiasi nih. Kalau misalnya di dalam ilmu ekonomi itu mereka tuh tanpa sadar melakukan yang namanya penerapan ilmu sosial. Oke, sebenarnya sekian dari video saya untuk membahas topik kali ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada perkataan yang salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.